Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gumilang Code. Kali ini kita akan belajar mendeploy aplikasi Node.js ke dalam server VPS. Nah, di sini terdapat aplikasi Node.js berupa blok sederhana yang sudah saya buat. Kemudian untuk database-nya kita menggunakan MongoDB yang dikoneksikan langsung secara online melalui Atlas. Bisa kita lihat di sini terdapat satu database bernama blog, di mana di dalamnya terdapat dua collection bernama author dan juga post. Di dalam collection author ini fungsinya untuk menyimpan data penulis ya atau author. Kemudian untuk collection post ini digunakan untuk menyimpan data artikel yang sudah kita buat. Semisal di sini saya akan membuat satu artikel ya, create post. Di sini kita tulis belajar deploy VPS. Kemudian untuk summary-nya deploy VPS Node.js gitu ya. Untuk post kontennya bisa kita isi. Kemudian jika kita add post, maka artikel kita akan diterbitkan di sini. Nah, untuk saat ini kan kita masih berjalan di localhost ya. Jadi untuk mendeploy aplikasi Node.js ke server, kita perlu menyiapkan beberapa hal ya. Yang pertama tentu saja VPS-nya. Yang kedua adalah GitHub ya. Jadi pastikan teman-teman memiliki akun GitHub. Nah, fungsinya GitHub sendiri nanti digunakan untuk mentransfer source code kita ya ke dalam repository, yang dimana nanti dari repository tersebut bisa kita cloning ke server yang sudah kita buat. Oke, untuk VPS-nya sendiri di sini saya menggunakan Biznet ya. Teman-teman bisa cari aja Biznet Geo dan kita pilih yang Biznet Geo Cloud ini. Nah, untuk harganya sendiri bervariasi ya, teman-teman. Di sini bisa kita cek. Untuk yang paket Neolite ini dimulai dari harga 50 ribuan per bulan. Jadi bagi teman-teman yang mulai belajar VPS, saya sarankan pilih paket yang termurah aja ya, teman-teman, yang 50 ribu per bulan. Tapi bagi teman-teman yang mungkin akan memulai bisnis startup gitu ya, atau menjalankan aplikasi yang lumayan besar, saya sarankan minimal kita menggunakan paket yang Neolite Pro, karena dari segi performa ini lebih tinggi ya, teman-teman. Nah, untuk tutorial ini saya menggunakan paket yang ini nih, teman-teman. Di sini kita mendapatkan 30 GB SSD NVMe, 1 GB RAM dan juga 1 core CPU yang harganya 119.000 per bulan ya. Oke, jika teman-teman sudah siapkan VPS-nya, kita lanjut lagi ke tutorialnya. Jadi di sini kita perlu konekkan dulu ya untuk aplikasi Node.js-nya. Nah, di sini kita coba berhentikan dulu servisnya. Di sini kita perlu melakukan git initialization terlebih dahulu, teman-teman. Jadi caranya kita tinggal gunakan perintah git init aja. Oh ya, tapi sebelum kita init gitnya, kita harus tambahkan satu file dulu ya, namanya gitignore, untuk mengignore kode node module ini, karena ini berat banget teman-teman. Jadi kita buat aja langsung touch.gitignore, kita enter. Nah, maka di sini akan ditambahkan satu file, atau teman-teman bisa langsung aja buat filenya di sini, new file, terus namanya .gitignore, seperti itu ya. Kemudian di dalam gitignore-nya sendiri kita tambahkan slash node module seperti ini. Setelah itu barulah kita init menggunakan git. Kita tinggal jalankan perintah git init aja seperti ini, maka project kita sudah terinisialisasi ya. Nah, untuk git ini sendiri sudah terinstall secara otomatis ya jika teman-teman menggunakan Laragon. Tapi jika tidak menggunakan Laragon, teman-teman bisa install yang namanya Gitbash. Nanti dari Gitbash tersebut secara otomatis terminal kita sudah bisa menjalankan perintah git. Oke, setelah itu kita harus tambahkan kode program kita ke dalam staging area terlebih dahulu. Caranya tinggal ketikkan perintah git add spasi titik seperti ini. Setelah itu bisa kita commit ya. Git commit main m. Untuk komennya kita bisa tambahkan first commit seperti ini aja. Jika kita cek statusnya menggunakan git status, maka kita berada di dalam branch master ya. Nah, selanjutnya kita harus membuat sebuah repository di GitHub. Kita buka terlebih dahulu github.com. Lalu kita klik new di sini untuk membuat repository ya. Nama repositorinya saya akan membuat namanya Node.js blog app seperti ini. Lalu untuk deskripsinya ini opsional ya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa set secara public ya, tapi untuk public ini berarti
project teman-teman itu bisa dilihat oleh orang lain gitu ya, atau secara publik. Misal projectnya itu project perusahaan yang tidak boleh orang tahu ya aplikasi kita bisa set dia menjadi private. Berhubung nanti aplikasi ini boleh teman-teman pakai juga ya, jadi saya akan set ke public aja. Nanti teman-teman silahkan ya kalau mau pakai, boleh. Untuk link repositorinya saya akan sertakan di deskripsi. Kemudian kita langsung create repository aja. Oke, jika sudah, di sini kita tinggal copy yang ini nih, yang git remote at origin ini, atau yang ini sama aja ya. Terus di sini kita tinggal hubungkan aja nih dengan cara dipaste ke sini lalu enter. Maka project kita sudah terhubung ke repository yang ada di GitHub ya. Selanjutnya untuk mengupload projectnya ke GitHub, kita tinggal gunakan perintah git push origin master ya, karena kita berada di branch master. Kita enter. Nah, pastikan teman-teman terhubung ke internet ya, dan ini harusnya sudah ke update ya yang ada di GitHub-nya. Jika kita refresh, maka codingan kita sudah berada di sini. Oke, untuk yang di GitHub sudah ya teman-teman. Jadi sekarang kita beralih ke bagian VPS-nya. Di sini saya buka Biznet, kemudian login. Jadi untuk membuat VPS-nya teman-teman tinggal klik yang bagian compute ini, kemudian pilih paket yang diinginkan dan tinggal kita buat aja ya di sini create new seperti itu. Nah, berhubung saya menggunakan Neolite Pro, jadi kita klik service yang Neolite Pro ini dan di sini udah ada VPS saya nih. Dan kita tinggal buka VPS yang sudah kita buat. Untuk masuk ke VPS-nya kita tinggal open console aja ya di sini. Maka kita bisa mengakses VPS tersebut. Di sini kita tinggal masukkan username dan juga passwordnya. Oke, kita sudah berhasil masuk. Kemudian langkah yang pertama kita lakukan yaitu sudah pasti ya, kita harus sudo apt update terlebih dahulu. Untuk VPS-nya sendiri di sini saya menggunakan Ubuntu Server versi 22.04. Nah, secara default Node.js itu tidak langsung terinstall di VPS yang baru kita build ya, teman-teman. Jadi jika kita di sini ketikkan perintah node mainv itu tidak ada ya untuk Node.js-nya. Nah, jadi kita perlu menginstal Node.js-nya terlebih dahulu. Tapi kita jangan gunakan perintah ini ya, karena jika kita menggunakan perintah sudo apt install Node.js ini, maka yang akan diinstal itu bukan versi terbaru, tapi versi yang lama gitu ya. Kalau nggak salah itu versi 12, sedangkan kan untuk sekarang itu Node.js udah versi 22 atau 23 gitu ya. Jadi nanti rencana kita akan install Node.js yang versi 22 aja, yang LTS tentunya. Untuk menginstal Node.js versi 22-nya, yang pertama kita harus menginstal curl terlebih dahulu ya. Jadi kita cukup gunakan perintah sudo apt install curl -y. Kita enter. Oke, curl sudah terinstall. Selanjutnya kita akan mendownload repository Node.js versi 22 menggunakan curl itu sendiri. Jadi teman-teman tinggal ketikkan aja perintah berikut yang nanti untuk perintahnya sendiri saya akan sertakan di deskripsi ya. Oke, jika selesai mengetik perintah untuk mendownload repositorinya, kita tinggal klik enter aja. Barulah setelah repository dari Node.js-nya sudah kita install ke VM kita bisa lakukan perintah sudo apt install -y node.js untuk menginstal Node.js-nya. Selanjutnya kita coba cek ya node mainv. Nah, bisa kita lihat kita sudah berhasil menginstal Node.js versi 22. Sekarang kita coba cek untuk npm mainv. Oke, di sini sudah terinstall juga ya secara otomatis. Kemudian langkah selanjutnya kita akan cloning project yang sudah kita push ke GitHub untuk diambil ke dalam VPS ini. Kita buka lagi GitHub-nya. Kemudian di sini ada button code ini ya. Kita copy aja yang HTTPS. Kemudian kita kembali lagi ke terminal VPS. Di sini kita buat satu folder dulu. Jadi makdir kita beri nama apps aja untuk foldernya. Nah, baru kita cd ke folder apps tersebut. Barulah di sini kita bisa melakukan cloning repository project kita. Caranya tinggal ketikkan aja perintah git clone, kemudian paste link repository yang tadi ya.
Oh ya, di sini kita tidak bisa melakukan paste ya. Jadi kita bisa langsung ketik aja secara manual. Oke, jika sudah kita langsung enter aja. Maka jika kita ls ya, project kita sudah berada di sana. Kita langsung coba cd ke aplikasi kita aja. Lalu kita bisa langsung jalankan node app.js ya. Nah, untuk perintah ini disesuaikan ya teman-teman di sini, karena di aplikasi saya menggunakan app.js ya, perintahnya jadinya node app.js, A-nya besar ya, tergantung dari aplikasi teman-teman. Oke, sekarang kita enter. Oh ya, di sini kita belum melakukan npm install ya. Jadi di sini cannot find module express. Oke, kita jalankan npm install terlebih dahulu. Selanjutnya kita jalankan lagi node app.js-nya, dan di sini kita coba buka melalui IP public-nya ya, teman-teman. Di sini bisa kita lihat IP public-nya, kita copy dan kita buka di new tab aja. Untuk portnya sendiri itu saya buka di 3000. Kita coba akses. Nah, maka aplikasi kita sudah bisa online ya, melalui IP public yang sudah kita akses di sini. Nah, untuk IP public ini sebenarnya bisa kita ganti menggunakan domain yang sudah kita beli ya nantinya. Cuma itu kita bahas di lain kesempatan aja, di lain video. Nah, di sini kita coba edit post ya, teman-teman. Belajar deploy. Ini VPS Biznet update post. Nah, kita coba view. Nah, di sini sudah terupdate ya. Sekarang kita coba hapus. Oke, dia bisa juga. Nah, cuma ada satu masalah ya, teman-teman di sini. Kalau kita lihat di bagian terminal, service-nya itu tidak berjalan di latar belakang. Jadi di sini kalau kita close seperti ini, maka jika kita akses lagi blok yang sudah kita buat, itu tidak akan bisa diakses ya, karena service-nya kita close. Nah, bagaimana caranya agar service dari Node.js-nya itu berjalan di latar belakang? Kita bisa menggunakan yang namanya PM2. Jadi di sini kita akses saja PM2 di Google. Kita klik PM2 Home ini. PM2 ini sebenarnya mirip seperti supervisor yang menjalankan service di latar belakang. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa perintah-perintah yang bisa kita gunakan. Oke, langsung aja kita eksekusi ya. Untuk perintah instalasinya sendiri, tadi kita menggunakan perintah ini ya, npm install pm2 min g. Jadi kita install secara global. npm install pm2 min g. Lalu kita enter. Nah, di sini terjadi error ya teman-teman, karena apa? Dalam penginstalan ini kita harus menggunakan super user ya. Jadi untuk instalasinya di sini kita tambahkan sudo, lalu kita enter. Oke, untuk PM2-nya sudah berhasil diinstal. Selanjutnya langsung aja kita jalankan project kita menggunakan PM2-nya. Caranya pm2 start app.js. Lalu kita enter. Oke, di sini untuk statusnya online ya. Dan untuk name-nya seperti nama file pada Node.js kita, yaitu app. Sekarang kita coba akses. Apakah dia bisa berjalan lagi? Nah, untuk aplikasinya sudah berjalan lagi ya. Dan di sini sudah berjalan di latar belakang. Lalu kalau service yang kita jalankan itu berjalan di background atau latar belakang, bagaimana cara melihat lognya? Mudah aja. Di sini kita tinggal gunakan perintah pm2 logs seperti ini. Nah, maka kita bisa melihat log dari aplikasi yang kita jalankan. Di sini ada log untuk app ya, aplikasi kita. Oke, kita keluar. Jadi selama VM kita masih berjalan, aplikasi ini tidak akan mati teman-teman. Dia akan uptime terus ya. Oke, kira-kira seperti itu dulu aja teman-teman untuk tutorial bagaimana cara menginstal atau mendeploy aplikasi Node.js ke dalam server VPS. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.